على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Terakhir kita ambil adalah penjelasan tentang perkataan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu pembahasan kaidah kubra yang pertama tentang niat, bahwasanya al-umur bimaqasidiha, semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Beliau menyatakan wa niyatu syartun lisairil amal biha salahu wal fasadu lil amal. Niat itu adalah syarat semua amalan. Dengan niatan tersebut suatu amalan akan dinilai baik ataukah rusak. Innamal amalu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatannya. Kemudian pada pertemuan yang terakhir kita sudah mengambil juga tentang tujuan pokok, tujuan inti agama Islam ini adalah mendatangkan manfaat dan menolak atau menghilangkan perkara yang merusak atau perkara yang jelek. Jalbul masalih wa daf'il madhar, yaitu mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan dan menolak bahaya atau menolak perkara yang jelek. Di balik perintah dan larangan yang Allah telah tetapkan kepada hamba-hambanya pasti ada hikmah. Ada hikmah yang nampak, ada hikmah yang ditetapkan para ulama dengan jalur istinbat, ada hikmah yang bentuknya enggak nampak, enggak diketahui, dicek, diteliti, ditelaah enggak nampak, ternyata amrun ta'abudiyun, murni itu hanya ibadah. Dan yang semisalnya. Kemudian dua kaidah yang penting dalam masalah maslahah dan mafsadah, yaitu idza tazahama al-mafasid wa lam yumkin daf'uhuma jami'an fal yurtakab al-adna minal mafasid. Artinya apabila berkumpul antara kerusakan-kerusakan, tidak mungkin kita untuk menolak atau menghalau semuanya, maka lakukan yang paling ringan kerusakannya. Sebagaimana kisah orang Badui yang sedang kencing dalam masjid. Waktu itu Rasulullah SAW tidak menegur dan para sahabat pun tidak melarang. Padahal kencing dalam masjid mafsadah, kerusakan. Membiarkannya juga kerusakan. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak melarang? Kenapa tidak dihalau? Kenapa tidak dicegah? Barakallahu fi, karena dikhawatirkan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Disebutkan para ulama di antaranya, kalau waktu itu mungkin dilarang, orang Badui yang semula kencing dengan tenang akhirnya tertahan sehingga akan merusak kesehatannya. Yang kedua, kalau seandainya waktu itu dilarang, wahai Badui jangan kencing di situ, dia kaget akhirnya lari. Setelah lari justru air kencingnya berceceran di mana-mana, kerusakannya tambah besar. Makanya Rasulullah biarkan si Badui tadi kencing sampai selesai. Setelah selesai cukup disiram tempat yang terkena air kencing, sehingga mafsadahnya lebih ringan. Mafhum? Naam. Kemudian yang kedua adalah idza tazaham bainal masalih wa la yumkin fi'luhuma jami'an fal yaf'al al-a'la minal masalih. Artinya kalau berkumpul antara maslahah, kebaikan-kebaikan yang banyak berkumpul dan enggak mungkin untuk kita lakukan semuanya, maka kerjakan yang paling tinggi, yang paling utama maslahahnya.
Contohnya berkumpul antara 2 rakaat sebelum subuh dengan 2 rakaat subuh. Datang muadzin qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ kalau antum salat 2 rakaat sebelum subuh akan terlambat salat subuhnya. Tinggalkan salat sunnah, ambil salat wajib. Mafhum? Karena ada 2 kebaikan. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh kebaikan atau bukan? Kebaikan. Salat 2 rakaat subuh juga kebaikan dan enggak mungkin dilakukan bersamaan. Paham ya? Karena udah qomat tadi, maka tinggalkan yang sunnah, ambil yang wajib. Mafhum? Naam. Seperti itu pula kaidah yang sebelumnya tadi, ya, yang namanya suatu mafsadah kerusakan itu imma haram, imma makruh. Jadi kalau bertemu antara haram dan makruh, di situ nanti kalau terpaksa harus lakukan yang paling ringan, itu makruhnya. Nah, seperti itu. Kalau tidak bisa mengelak dari keduanya. Yaitu ucapan Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ad-dinu mabniyyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qabaihi. Fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Sudah kita lewati semuanya. Kemudian penjelasan terakhir kemarin juga bahwasannya termasuk perkara darurat, 5 perkara darurat yang harus kita jaga. Tidak boleh tidak, barakallahu fiik, yaitu agamanya, jiwanya, hartanya, akalnya, kehormatannya. Ini dikenal dengan apa? Ad-daruriyatul khams. Ad-daruriyatul khams, 5 perkara darurat yang harus dijaga. Agama. Menjaga agama dengan apa? Di antaranya ditegakkannya jihad fisabilillah. Itu di antaranya. Sehingga tetap tinggi kalimat la ilaha illallah. Kemudian nafas, menjaga jiwa. Di antaranya apa? Adanya qisas. Paham ya? Sehingga orang tidak bermudah-mudahan membunuh. Ini termasuk bentuk menjaga jiwa. Nah, kemudian yang ketiga adalah akal, menjaga akal. Di antara menjaga akal apa? Diharamkannya khamr. Karena khamr dinamakan khamran li'annahu yukhammir al-aql. Dinamakan khamr kenapa? Karena dia menutupi akal, sehingga akal tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian yang berikutnya menjaga harta. Dengan cara apa menjaga harta? Barakallahu fiik, ditegakkannya had, hukuman bagi orang yang mencuri. Dipotong tangannya sehingga orang tidak bermudah-mudahan mencuri, terjaga amanlah hartanya. Kemudian menjaga kehormatannya dengan cara apa? Adanya pernikahan, kehormatan terjaga, garis keturunan pun juga aman. Mafhum? Naam. Sekarang kita masuk yang berikutnya, pembahasan barakallahu fiik, atau penyebutan contoh juga, contoh seputar kaidah wadituhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Lawan daripada berkumpulnya maslahah sekarang adalah berkumpulnya mafsadah, kerusakan-kerusakan yang ada. Dan tidak mungkin mengelak atau menolak dari kerusakan-kerusakan tersebut, tapi harus melakukan salah satu di antara kerusakan. Maka apa? Yurtakabul adna minal mafasidi. Maka lakukan yang paling ringan kerusakannya. Naam. Contohnya yang pertama, nanti kita lewatin halaman 25 itu. Antum simak sendiri ya, nah baca cepat ya. Yang pertama contohnya adalah makan bangkai. Antara makan bangkai dengan apa? Bunuh diri. Maksudnya bunuh diri karena terpaksa ini ya. Posisi dia tidak ada makanan lagi. Enggak ada makanan lain, la nasi wala syai'. Minuman pun enggak ada. Adanya cuma bangkai. Di situ antara 2 mafsadah. Membiarkan dirinya mati itu juga mafsadah kerusakan. Makan bangkai juga mafsadah kerusakan. Nah, di sini barakallahu fiik. Nah, para ulama telah menyebutkan dia mendahulukan makan bangkai demi menegakkan tulang punggungnya. Mafsadah yang ini lebih ringan daripada dia membiarkan dirinya binasa dan mati. Mafhum? Mafsadahnya lebih besar. Nah, di sini berarti apa? Mendahulukan dia makan bangkai yang semula haram jadi halal. Paham ya? Karena keadaannya darurat. Kaidahnya ad-darurah tubihul mahdhurah. Perkara darurat itu menghalalkan, membolehkan perkara yang semula diharamkan. Ketika haram mungkin ada penyakitnya, ada bahayanya. Tapi ketika darurat menjadi halal, Allah telah angkat itu semua yang membahayakan. Sehingga ketika orang darurat terpaksa harus makan bangkai, nah bangkai dimakan, tegak pula tulang punggungnya. Bisa dipahami? Nah, di sini berarti menerapkan apa? Yurtakabul adna minal mafasid. Dia melakukan
kerusakan yang lebih ringan, yaitu makan bangkai, daripada merusak dirinya mati dia tanpa makan dari itu. Mafhum? Naam. Berikutnya, sekarang ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Berkumpulnya antara mafsadah dan maslahah sekarang. Kalau tadi kan maslahah dan maslahah, mafsadah dan mafsadah sudah kita lewati kan. Kalau berkumpul antara maslahah, nggak mungkin dikerjakan semuanya, pilih maslalah yang paling tinggi. Kalau berkumpul antara mafsadah, nggak mungkin kita mengelak atau menghindar dari semuanya, maka lakukan mafsadah yang paling ringan. Sekarang kalau berkumpul antara mafsadah dan maslahah, dalam suatu perkara itu ada maslahah, ada mafsadah. Milih yang mana? Nah, yang mafsadahnya atau maslahahnya? Kan gitu. Contohnya disebutkan sini halaman 26. Contoh-contohnya banyak itu. Yang pertama contohnya diantaranya adalah orang insanun namfaqatat tahurain. Ada orang yang dia itu hilang darinya dua alat untuk bersuci. Air enggak ada untuk wudu. Tayamum pun enggak ada juga tanah atau debu yang suci. Paham ya? Jadi dia bagaimana? Datang waktu salat. Datang waktu sholat, nggak ada air untuk wudhu, nggak ada debu untuk bertayamum. Paham ya? Nah, sekarang kalau dia meninggalkan wudhu, meninggalkan tayamum, kerusakan atau bukan? Kerusakan. Nah, kalau dia menegakkan sholat, maslahah atau bukan? Maslahah. Nah, di sini sekarang ada mafsadah dan maslahah. Dahulukan mana kira-kira? Kalau dia misalkan mencari air, mencari debu untuk tayamum, akan terlambat sholatnya. Tapi kalau dia sholat tepat pada waktunya, dia tidak wudhu, tidak tayamum. Nah, di sini didahulukan maslahahnya. Dia sholat semampunya, walaupun nggak wudhu, nggak tayamum. Paham? Nah, disebutkan situ, fanaqul lahu shalli walau kunta faqidat tahurain. Sholat kamu, walaupun kamu terluputkan dua cara bersuci. Wudhu terluputkan, tayamum juga terluputkan. Karena nggak ada air. Mau tayamum nggak ada debu yang suci juga. Paham ya? Kalau kita biarkan nggak sholat, berarti mafsadah kan? Kalau kita sholat maslahah. Tapi dalam kondisi ada mafsadah, yaitu apa? Nggak wudhu, nggak tayamum. Maka dahulukan sholatnya walaupun tidak wudhu, tidak tayamum. Mafhum? Ini kalau apa? Tidak memungkinkan. Dipahami baik-baik ya? Ini sekarang kasusnya nggak memungkinkan untuk wudhu, nggak memungkinkan untuk tayamum. Paham ya? Datang waktu sholat. Kalau kita nggak sholat mafsadah kan, tapi kalau kita sholatan maslahah. Walaupun itu maslahah, tapi ada mafsadah yang lain, yaitu apa? Tidak wudhu, tidak tayamum, tapi kan darurat. Dahulukan maslahahnya, barakallahu fiik, naam, dan tinggalkan mafsadahnya tadi itu. Mafhum? Sholatnya. Naam. Berikutnya kisah Ummu Kulsum, putri Rasulullah SAW mengenai hijrah. Sekarang hijrah dari negara kufar menuju negara kaum muslimin, dalam kondisi ketika tidak bisa menjaga agama di negara kufar tersebut, wajib hukumnya. Hijrah maslahah atau bukan hijrah? Maslahah, kebaikan. Tapi seorang wanita safar tanpa mahram, mafsadah atau bukan? Mafsadah. Mafsadah azimah, mafsadah yang sangat besar, kerusakan yang sangat besar. Karena menyelisihi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita safar tanpa mahram. Nah, sekarang ada masalah, ada masalah di sini. Masalahnya hijrah, meninggalkan negara kufar menuju negara kaum muslimin. Masalahnya apa? Tanpa mahram. Nah, di sini barakallahu fi kondisi seperti ini, dahulukan masalahnya, tinggalkan mafsadahnya. Maksudnya bagaimana? Dia tetap hijrah walaupun enggak ada mahramnya, darurat. Paham ya? Nah, darurat karena untuk menjaga agama. Menjaga agama termasuk apa? Perkara darurat yang 5 kan, yang harus dia jaga. Nah, ini khusus orang-orang yang muhajirah, yang hijrah, dalam kondisi darurat tanpa mahram diperbolehkan. Paham ya? Tapi ketika ada mahramnya, kok dia pergi tanpa mahram, safar, hati-hati. La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita safar tanpa mahram. Jangan bermudah-mudahan. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun 1000 wanita bukan mahram untuk safar seorang wanita. Ingat-ingat itu. 1000 wanita menemani safar seorang wanita bukan mahramnya. Mahram itu adalah rajulun aqilun baligh. Lelaki yang berakal dewasa itu baru mahram. Menjadi mahram 1000 wanita pun boleh. Tapi kalau 1000 wanita itu mahram satu orang wanita bukan mahramnya.
Paham ya? Untuk safar tidak diterima. Sampai-sampai Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih dan juga Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang lainnya, perempuan kalau nggak ada mahramnya, safar haji aja nggak boleh. Padahal rukun Islam yang berapa? Yang kelima, bayangkan itu. Nggak ada mahram palsu di Jakarta sana. Datang ke Jakarta dibikin mahram palsu, jebret stempel gitu. Itu nipu namanya, nggak ada mahram palsu. Mahramnya asli. Paham ya? Ma'ruf, masyhur. Secara dalil mahramnya siapa? Dari kerabatnya atau keluarganya. Nah, nggak ada mahram jadi-jadian itu nggak ada, nggak diterima secara syariat. Allahul musta'an. Naam. Berarti menunjukkan perempuan itu benar-benar dijaga ya. Safar tanpa mahram aja nggak boleh. Untuk haji padahal loh ya. Haji. Naam. Apalagi safar untuk hijrah seperti ini, kalau memang darurat untuk menyelamatkan agamanya tadi itu, dia tinggal negara kufar justru apa? Akan rusak agamanya. Berarti darurat kan? Boleh dia hijrah tanpa mahram. Paham ya? Karena perkaranya darurat. Ad-darurah tubihu al-mahdhurah. Perkara darurat menghalalkan, membolehkan suatu perkara yang diharamkan. Contoh yang berikutnya sekarang, kasus yang berikutnya. Sekarang berkumpul antara mafsadah dan maslahah, tapi mafsadahnya lebih besar. Seperti khamar dan perjudian. Khamar dan perjudian, orang judi kalau menang loh ya, ada maslahahnya enggak kira-kira? Ada kan? Orang judi, menang dari judi, uangnya banyak, maslahah kan? Tapi di balik maslahah ada mafsadah. Melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Khamr, orang minum khamr kata mereka, kalau minum khamr tambah semangat katanya. Kerjanya semangat kalau minum khamr katanya. Tapi kalau enggak minum khamr enggak semangat. Nah, menurut mereka minum khamr itu ada apa? Ada manfaatnya, tapi mafsadahnya lebih besar. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Paham ya? Mereka bertanya kepadamu tentang perjudian dan khamr. Katakanlah pada perjudian dan khamr itu ada dosa dan ada manfaatnya. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini bagaimana berarti tinggalkan manfaat tersebut dalam rangka apa? Agar tidak terjerumus dalam mafsadah. Mafhum? Jadi kalau ada kasus mafsadahnya lebih besar daripada maslahahnya, tinggalkan. Jangan justru menjerumuskan diri ke dalam fitnah tersebut. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan menjerumuskan diri ke dalam fitnah. Naam. Kemudian sekarang kasus yang berikutnya, antara maslahah dan mafsadah. Bagaimana kalau sama antara maslahah dan mafsadah? Tasawatil maslahah mal mafsadah. Nah, dicontohkan di sana yaitu orang yang beristinsyak ketika puasa. Nah, bagaimana yang perlu dikondisikan? Para ulama mengambil kesimpulan darul mafasid muqaddamun 'ala jalbi masalih. Halaman 27. Darul mafasid muqaddamun 'ala jalbi masalih. Itu meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Sekarang ini, lafadznya baligh fil istinsyak ma lam takun shaiman. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam istinsyak, memasukkan air dalam hidung selama kamu tidak puasa. Nah, di sini kita ambil kesimpulan, istinsyak termasuk maslahah atau bukan? Maslahah. Kemudian kalau terlalu berdalaman masukkan air dalam hidung, kemudian sampai tertelan, mafsadah atau bukan? Mafsadah. Berarti di situ kita ambil tinggalkan. Nah, barakallahu fiik, mafsadah atau meninggalkan mafsadah lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Maksudnya bagaimana? Jangan terlalu berdalaman. Paham ya? Dalam menghirup air ketika puasa. Menghirup air ke hidung jangan terlalu dalam. Cukup dihirup sedikit aja. Istinsyak. Paham ya? Dalam rangka apa? Agar tidak airnya masuk dalam kerongkongan. Paham ya? Kalau air masuk dalam kerongkongan batalan nih. Paham ya? Berarti bagaimana di sini posisinya barakallahu fiik? Tetap dia menghirup, cuman jangan terlalu berdalaman. Paham ya? Karena apa? Kalau menghirup terlalu dalam akhirnya masuk ke kerongkongan, tertelan atau sampai minum barakallahu fiik, bisa batal puasanya. Itu mafsadah. Maslahahnya istinsyak. Nah, di sini didahulukan apa? Nah, barakallahu fiik, meninggalkan mafsadah lebih didahulukan daripada meraih apa? Meraih kebaikan. Maksudnya dia tetap istinsyak,
dalam keadaan tidak terlalu berdalaman sehingga semua terkondisikan. Nah, maslahahnya apa? Istinsyaq. Mafsadahnya apa? Batal puasanya kalau terlalu berdalaman. Nah, ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kaidah berikutnya masuk kaidah kubra juga. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa min qawaidi syari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Termasuk kaidah syariat ini adalah at-taysir, yaitu adanya kemudahan. Fi kulli amrin, pada semua perkara, nabahu ta'siru, pada semua perkara yang mendatangkan kesulitan atau kesusahan. Ingat-ingat ya, semua perkara yang mendatangkan kesulitan atau kesusahan pasti akan datang di balik itu apa? Kemudahan. Semuanya. Kasusnya banyak sekali. Sebelum kita menyebutkan kasusnya, dalilnya dulu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama yang namanya kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Taala menginginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian apa? Kesulitan atau kesusahan. Kemudian ditegaskan juga dalam perkataan Rasulullah SAW, "Basyiru wala tunafiru wa yassiru wala tu'assiru." Artinya kasih kabar gembira mereka, jangan membuat mereka lari. Kasih kemudahan untuk mereka, jangan dipersulit. Nah, syahidnya barakallahu fiik, setiap perkara yang sulit atau mendatangkan kesusahan, di balik itu semuanya pasti ada kemudahan. Mafhum? Kita lihat sekarang di sini barakallahu fiik, contohnya. Di antara contohnya adalah syariat yang mulia ini, akan memberikan kemudahan kepada perkara yang memberatkan. Kalau tidak ada air, boleh apa? Tayammum. Ringan kan? Coba kalau wajib pakai air. Kan orang bingung juga. Mencari air gak ada, sumur gak ada, mata air gak ada, jauh dari pemukiman misalkan. Makanya di situ ada yang namanya apa? Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Itu menjadi kaidah kubra yang kedua ya. Kaidah kubra yang kedua. Yang pertama sudah kita ambil kemarin, al-umur bimaqasidiha, selesai, sudah clear sudah. Sekarang yang kedua, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang beratkan pasti akan mendatangkan kemudahan. Contohnya tadi itu, orang wudu pakai air kan hukum asalnya, tapi dia nggak mampu pakai air, sakit dia. Nggak mampu pakai air banyak melimpah, cuman dia nggak mampu, sakit. Boleh nggak bertayamum? Boleh, ringan. Atau misalkan air gak ada sama sekali, untuk bersuci gak ada air, maka boleh tayamum, ringan. Mafhum? Itu contohnya diantaranya. Contoh yang lain, orang ketika barakallahu fiik, normal, gak sakit, itu pada asalnya wajib sholat dengan berdiri. Nah kalau tidak mampu, boleh dengan duduk. Kalau tidak mampu, boleh dengan berbaring. Kalau tidak mampu, semampunya. Paham ya? Kan seperti itu. Nah kalau gak mampu sama sekali, la gerakan, wala isyarah, wala nafas, wala intinya mampu sama sekali, udah meninggal dunia, disolatkan kan itu. Nah barakallahu fiik. Nah syahidnya di sini barakallahu fiik, setiap perkara yang beratkan pasti mendatangkan apa? Kemudian shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri, kata Rasulullah SAW. Jika kamu tidak mampu maka dengan duduk. Jika kamu tidak mampu maka dengan apa? Berbaring. Menunjukkan bahwasanya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang beratkan pasti akan mendatangkan kemudahan. Hukum asal kaum lelaki, salat wajib berjamaah di masjid, tapi datang hujan. Ada rukhsah keringanan salat di rumah. Itulah. Datang ke masjid berat, tapi kalau dia mampu pakai mantel atau pakai payung dan ada jamaah di masjid, afdal. Ada kaidah lagi apa kaidahnya kemarin? Akhdul azimah aula min akhdir rukhsah. Yaitu mengambil sesuatu yang berat padahal dia mampu, itu lebih afdal daripada mengambil keringanan. Paham? Dia dapat keringanan setelah di rumah karena hujan. Tapi dia mau mengambil afdalnya, pakai mantel dia, pakai payung ke masjid dia salat jamaah, afdal. Walaupun dia salat di rumah pun enggak dapat dosa karena keringanan. Mafhum? Nah, semuanya terkondisikan, semula berat menjadi ringan. Contohnya orang musafir. Kenapa musafir dibolehkan jamak, dibolehkan juga qasr? Karena orang musafir itu berat. Orang musafir itu bagaikan diazab. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu potongan daripada azab.
Orang safar letih, capek, pening kepala, kadang lapar, kadang haus. Tidur pun tidak sepuas ketika tidur di rumah. Orang musafir seperti itu. Nah, ada keringanan. Apa keringanannya? Boleh dijamak sholatnya, boleh diqasar. Yang rubai, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang 3 rakaat tetap 3 rakaat. Mafhum? Itu menunjukkan bahwasanya al-masyaqqah tajlibut taisir. Perkara yang beratkan pasti akan mendatangkan kemudahan. Contoh yang lain. Orang yang safar atau orang yang sakit mendapatkan keringanan apa? Boleh tidak puasa. Ya enggak? Boleh tidak puasa, tapi menggantikan nih hari-hari yang lain. Itu termasuk keringanan juga. Coba kalau orang-orang musafir safar harus puasa. Kalau enggak berpuasa dosa, berat. Paham ya? Datanglah keringanan. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian sedang safar atau sedang sakit, maka boleh dia meninggalkan puasa dan menggantikan di hari-hari yang lain. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa jalla barakallahu fikum. Tapi perlu diperhatikan, jangan bermudah-mudahan dengan kaidah akhirnya apa? Menggunakan hawa nafsunya. Orang haji berat enggak haji? Berat. Kemudian, Ustaz, haji kan berat Ustaz. Boleh enggak kita potong rukun-rukunnya? Paham ya? Nah, harus melempar jumrah, harus barakallahu fiik, harus apa? Bermalam di Mina, nanti harus apa? Wukuf di padang Arafah. Boleh enggak kalau seberat itu kemudian kita ringankan? Kalau ini enggak boleh. Rukun haji harus ditunaikan di situ. Karena rukun haji beda dengan rukun umrah. Rukun haji ada 4. Rukun umrah cuma 3 saja kan? Ihram, tawaf, sa'i, cukup kalau umrah. Paham ya? Rukunnya 3 itu. Kalau haji tambah 1, wukuf di padang Arafah. Ihram, tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah. Nah, kalaupun seberat apapun orang haji, itu enggak boleh diringankan lagi. Beralasan, karena ada kaidah Ustaz. Apa kaidahnya? Al-masyaqqah tajlibut taisir katanya. Perkara yang beratkan mendatangkan kemudahan. Naam. Tapi enggak semua permasalahan, dan itu pun enggak diukur dengan hawa nafsu, tapi diukur dengan dalil. Mafhum? Jadi haji yang berat, seberat apapun, kalau itu ritual haji, itu enggak ada keringanan. Enggak ada keringanan dalam artian rukun-rukunnya dipotong biar ringan misalkan. Paham ya? Karena enggak ada dalilnya. Tapi kalau salat tadi kan ada, di jamak, di qasar ada dalilnya kan? Orang ketika hujan deras, salat di rumah rukhsah, ada dalilnya kan? Ketika orang enggak bisa wudu karena sakit atau karena enggak ada air, boleh apa? Tayamum, ada dalilnya kan? Tapi kalau haji walaupun dia misalkan berat untuk pergi ke Mina, yaumut tarwiyah, bermalam di Mina berat, atau yaumul Arafah dia berat wukuf di padang Arafah, itu enggak ada alasan kalau haji. Mafhum? Ayo, kata yang berikan penjelasan di sini, anna hadhil masyaqqah la tarji' ila ahwa'in nas, ya kan? Bahwasanya rasa berat ini tidak boleh dikembalikan kepada hawa nafsu manusia. Halaman 27 bagian bawah itu. Li'anna ba'dal ibadat fiha masyaqqah. Karena sebagian ibadah itu ada sesuatu yang berat. Sama salat al-hajj. Sebagai contoh adalah haji. Paham ya? Sebagai contoh adalah haji. Naam. Kemudian barakallahu fiik, yang berikutnya halaman 28, Anda perhatikan. Halaman 28 ini nanti akan menjelaskan kaidah yang bercabang dari kaidah kubro. Kaidah kubronya dihafalkan. Kaidah kubronya adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Perkara yang beratkan pasti mendatangkan apa? Kemudahan dan keringanan. Nah, ternyata di bawah kaidah yang kubro tersebut ada 3 kaidah yang lain yang bercabang. Apa itu? Disebutkan situ halaman 28 bagian tengah itu. Nah, barakallahu fiik, ada 3 cabang. Yang pertama al-qaidatul ula, al-wajibat tasqut bil ajz. Semua perkara yang wajib itu akan gugur dengan apa? Dengan ketidakmampuan orang melakukannya. Paham? Semua yang wajib itu akan menjadi gugur kalau orang itu tidak mampu. Paham? Nah, itu cabang pertama loh ya. Jadi ada perkara yang wajib, kalau dia enggak mampu gugur kewajibannya. Wajib sholat dengan berdiri, ya enggak? Nah, kalau enggak mampu, gugur kan? Sholat dengan duduk. Paham? Seperti itu. Itu diperhatikan. Puasa Ramadan wajib enggak? Wajib enggak? Wajib lah, kalau dia enggak mampu, gugur kewajibannya. Mafhum? Nanti pantunnya akan kita baca nanti. Walaysa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Naam. Kaidah yang kedua, al-qaidatus tsaniyah, ad-darurat tubihul mahdurat. Perkara darurat
itu membolehkan semua perkara yang diharamkan karena darurat. Inilah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan seperti kaidahnya orang-orang IM, Ikhwanul Muslimin, yang mereka punya kaidah namanya al-ghayah tubariru al-wasilah. Semua, nah barakallahu fiik, puncak tujuan itu menghalalkan semua cara. Itu enggak benar. Kalau ingin tujuan yang baik, caranya juga baik. Ingin haji atau umrah ya usaha, nyari uang dulu. Jangan haji atau umrah uangnya hasil begal, uangnya hasil ngerampok, uangnya hasil nyuri. Kalau ada kaidah tadi rusak semua. Al-ghayah tubariru al-wasilah. Tujuan itu menghalalkan semua wasilah, semua cara. Itu enggak benar. Paham ya? Yang penting kan tujuannya, Ustaz. Adapun caranya berbeda-beda enggak masalah. Ternyata caranya haram. Caranya dengan cara apa? Begal, dengan cara mencuri, dengan cara merampok, dengan cara minta-minta, ngemis, tasawul, haram. Nah, barakallahu fiik. Caranya syar'i juga. Kerjalah. Nyari nafkah, nyari kerjaan, dapat rezeki, bisa haji berangkat, bisa umrah berangkat. Tapi kalau uangnya hasil minta-minta, jangan. Paham ya? Ingat-ingat ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, wa la yazalu rajulu yas'al hatta ya'tiya yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Ngeri. Senantiasa ada orang yang suka minta-minta, mengemis, nah baik untuk pribadi atau untuk dakwah, hati-hati. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, sampai datang di hari kiamat nanti tidak ada secuil daging pun di wajahnya. Wal'iyadu billah. Allahumma sallim sallim. Nah, kaidah tadi dipadamkan. Apa kaidah tadi? Al-ghayah tubariru al-wasilah. Tujuan itu menghalalkan semua wasilah, semua cara. Itu enggak benar. Dilihat tujuannya syar'i enggak? Syar'i. Caranya bagaimana? Paham ya? Jangan sampai bermudah-mudahan tujuannya tersebar dakwah salafiyah ke seluruh dunia. Caranya dengan cara apa? Menampilkan gambar makhluk nyawa dengan video, dengan gambar-gambar makhluk nyawa. Ya enggak benar. Rasulullah ketika berdakwah tersebar ke seluruh dunia, enggak pernah beliau menempuh cara maksiat, enggak pernah. Cara beliau syar'i. Paham ya? Kita ingin mencontoh bagaimana dakwahnya Rasulullah. Dakwahnya Rasulullah SAW ketika tersebar ke seluruh dunia, enggak pernah menempuh cara maksiat. Cara beliau syar'i. Nah, ketika tujuannya bagus, lihat caranya bagaimana. Jangan, yang penting kan tujuannya, Ustaz. Bukan itu. Kalau tujuannya baik dan bagus, caranya pun juga harus baik dan bagus. Syar'i juga. Enggak boleh menempuh cara maksiat agar tersebarnya dakwah, enggak boleh. Paham ya? Nah, nanti kita akan bahas ini nanti. Paham ya? Disebutkan nanti syarat, nah barakallahu fiik, suatu tujuan kalau syar'i dan baik, pastikan apa? Sarananya juga baik dan bagus. Naam. Kita lihat kaidah yang ketiga, al-qaidah ats-tsalisah ad-darurah tuqaddar biqadariha, masyaallah. Perkara darurat itu ditetapkan dengan kadarnya. Jadi enggak boleh melebihi darurat itu. Kalau sudah enggak darurat enggak boleh lagi. Mafhum? Dia darurat harus makan bangkai. Kalau sudah makan bangkai tegak tulang punggungnya enggak boleh nambah lagi gitu loh. Paham ya? Dia darurat harus minum darah. Waliyadzubillah. Setelah minum satu teguk tegak tulang punggungnya enggak boleh nambah lagi. Mafhum? Nanti akan kita bahas di pantun yang akan datang. Nah, 3 kaidah ini barakallahu fiik. 3 kaidah ini bercabang dari kaidah yang kubra. Apa tadi al-kubra? Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang berat kan pasti akan mendatangkan kemudahan. 3 cabang tadi, pertama apa? Al-wajibat tasqut bil ajz. Semua perkara yang wajib akan gugur dengan apa? Ketidakmampuan. Jadi tidak mampu mengerjakan, gugur kewajiban. Yang kedua, ad-darurah tubihul mahdhurah. Perkara darurat menghalalkan, membolehkan perkara yang diharamkan. Yang ketiga, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Maksudnya perkara darurat itu dibatasi sesuai dengan kadarnya. Mafhum? Ditetapkan, dibatasi sesuai dengan kadarnya. Kita baca pantunnya. Qala asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, wa laisa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'at tirari. Di sini berarti ada 2 kaidah. Ada 2 kaidah yang perlu dihafalkan. Wa laisa wajibun bil iqtidari, 1. Wala muharramun ma'at tirari, 2. Yang pertama apa? Perkara yang semula wajib itu enggak jadi wajib kalau tidak ada kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah Ta'ala membebankan suatu jiwa kecuali yang dia mampu saja. Yang dia upayakan, yang dia usahakan semampunya.
Kemudian perkataan Rasulullah SAW bahwa amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Dan semua yang aku perintahkan untuk kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Nah ini berarti apa? Hukum asalnya. Lah kalau enggak mampu bagaimana? Wa laisa wajibun bil iqtidari. Enggak ada kewajiban bagi seseorang ketika tidak ada kemampuan. Mafhum? Nah, dikuatkan lagi dengan dalil tadi itu. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah kamu dengan berdiri, kalau enggak mampu dengan duduk. Kalau enggak mampu dengan duduk dengan berbaring. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya perkara yang wajib kalau orang enggak mampu mengerjakannya, gugur kewajibannya. Paham? Kita lihat. Dijelaskan di situ walaysa wajibun bil iqtidari, hadhi qaidah al-wajibat tasqut bil ajz. Perkara yang wajib akan gugur dengan apa? Ketidakmampuan tadi. Wala muharramun ma'at-tirari, ini yang kedua. Kaidah yang kedua dikondisikan. Wala muharramun ma'at-tirari, dan tidak ada sesuatu yang diharamkan bersamaan darurat. Paham ya? Naam, faman turra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Kalau orang itu terpaksa tanpa berlebihan, tanpa melampaui batas, fala isma alaih, maka enggak ada dosa. Ya kan? Faman turra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih, itu dalilnya. Kalau orang itu terpaksa tanpa dia berlebihan, tanpa dia melampaui batasan, maka tidak ada dosa bagi orang tersebut. Mafhum? Kemudian tegaskan lagi dengan perkataan Allah SWT, illa matturirtum, kecuali yang kalian tuh dalam kondisi darurat. Jadi perkara darurat, ingat-ingat ya, perkara darurat, na barakallahu fiik, na menghalalkan yang semula diharamkan. Contohnya tadi itu bangkai. Makan bangkai dalam kondisi darurat, enggak ada makanan lain kecuali bangkai. Bangkai semula haram, tapi kalau darurat jadi halal. Allah telah angkat semua penyakit yang ada pada bangkai tersebut ketika darurat. Naam. Disebutkan contohnya sini barakallahu fiik biar enggak gagal paham. Memang para ulama silang pendapat, tapi insyaallah ini yang kuat. Dikuatkan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengenai orang yang datang ke masjid menjumpai shafnya sempurna. Shafnya sempurna. Contohnya di situ contohkan ya. Nah barakallahu fiik. Dia ingin sholat bingung. Shaf yang mana ini? Perlu enggak dia menggeser saudara, digeser gitu? Dah shafnya sempurna, geser mana dia? Dia masuk ke situ. Paham ya? Perlu enggak dia maju ke depan samping imam? Nah barakallahu fiik. Kita lihat. Insanun dakhala al-masjid wa wajada shafan taman. Ada orang masuk ke masjid menjumpai shaf yang sempurna. Tsumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu ma wajada furjatan la an yaminis shaf wa la an yasaris shaf. Kemudian dia tidak mendapatkan celah, tidak mendapatkan tempat atau tidak mendapatkan celah, tidak kanan shaf, tidak pula kiri shaf, penuh shafnya. Wa huwa yajibu alaihi alla yasif li wahdah. Padahal ada dalil enggak boleh dia membuat shaf sendirian di belakang shaf. Lakinnahu ajaza, tapi dia enggak mampu di sini. An wujudi makan, enggak mampu karena apa? Enggak ada tempat. Fahina idin law shalla khalfas shaf wahdah fala haraj. Penting ini. Maka pada waktu itu pula, kalau seandainya sholat sendirian di belakang shaf, enggak ada dosanya. Jadi larangannya itu kalau sholat sendirian di belakang shaf masih memungkinkan shaf untuk apa? Dia tempatin, itu yang dilarang. Kalau antum yang merujuk juga syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap kitab Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih, bagus sekali syarah beliau. Membantah orang yang mengatakan maju ke depan samping imam. Lah kalau maju ke depan samping imam, datang orang lagi. Kok shafnya ada? Maju lagi ke depan. Datang lagi, kok shafnya enggak ada lagi. Maju ke depan. Ujung-ujungnya samping imam banyak sekali orangnya. Bingung orang, imam yang mana? Satu. Yang kedua, kalau harus narik orang yang di depannya ditarik ke belakang, shaf depannya semula sempurna jadi enggak sempurna. Artinya untuk nemanin dia, tarik dari depan ditarik ke belakang biar jadi teman dia. Itu nanti akan apa? Akan berpengaruh pada shaf ke depan, shaf depannya yang semula sempurna jadi lubang. Paham ya? Seharusnya sempurna jadi lubang. Kalau dia mendesak-desak, yang udah shaf udah rapat, udah sempurna itu dia ingin masuk, ganggu yang lainnya. Terus bagaimana solusinya? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya. Salat di belakang shaf sendirian dalam keadaan darurat sah salatnya. Itu pendapat yang kuat. Paham ya? Kalau ingin merujuk serta bantahannya dan juga syubhatnya, syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih Syekh Ibnu Utsaimin bagus di syarahnya, tebal segini tebalnya. Cetakan Saudi ya. Itu beliau menyebutkan di akhir-akhir pembahasan itu apa hukumnya salat di belakang shaf sendirian. Hukum asalnya enggak boleh kalau ada shaf yang memungkinkan dia
bersaf di situ. Tapi kalau nggak ada sama sekali, perlu nggak dia maju ke depan samping imam? Perlu nggak dia menarik saf depannya, ditarik gitu biar apa? Menjadi temannya. Ternyata beliau membantah dan juga menyebutkan nggak perlu semuanya. Cukup dia sholat di belakang saf sendirian karena darurat, sah sholatnya. Masya Allah. Naam. Antum lihat sendiri nanti ya, kalau misalkan kurang puas, di sana ada rujukannya. Penjelasan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahmatullahi alaih terhadap apa? Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Naam. Pantunnya beliau yang menulis, syarahnya juga beliau. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kemudian kaidah yang kedua yang seperti itu, setelah beliau menyebutkan contoh bahwasanya boleh salat di belakang shaf sendirian karena darurat tadi, wa qala wala muharramun ma'at tirari, wa hadhihi qaidah la muharram ma'ad darurah. Dihafalkan ini. Tidak ada perkara yang diharamkan bersamaan dengan darurat. Kalau orang darurat, semula haram jadi halal. Bangkai semula haram, ya enggak? Darah semula haram, tapi kalau darurat jadi halal sesuai dengan kadar daruratnya. Kalau sudah hilang daruratnya, enggak darurat lagi, enggak boleh dia mengkonsumsi atau menambah. Nah, kita lihat sini. Dalilnya seputar ini adalah perkataan Allah Ta'ala yang sudah kami nukilkan tadi. Famanit turra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Kalau orang itu terpaksa tanpa dia berlebihan, tanpa dia melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Mafhum? Yang dosa itu kalau berlebihan, melampaui batas dan tidak terpaksa. Nah, kemudian sebutkan situ penjelasannya, man kanat daruratuhu la tandafi illa bi fi'li hadzal mahdhur, jazalahu an yaf'al hadzal mahdhur. Kalau daruratnya itu tidak bisa tertolak, daruratnya tidak bisa tertolak, tidak bisa teratasi kecuali harus melakukan perkara yang diharamkan ini, maka boleh bagi dia melakukan perkara yang diharamkan tadi. Contohnya jelas tadi ya, darah atau bangkai tadi. Nah, ma'ruf. Karena darah termasuk yang diharamkan kan, bangkai juga termasuk yang diharamkan kan. Apa ayatnya itu? Innama harrama 'alaikum al-maitata wad-dama wal 'amal khinzir. Darah haram, bangkai haram, daging babi juga haram. Tapi kalau darurat jadi boleh. Sesuai dengan kadar daruratnya, ingat-ingat itu. Nah, kalau misalkan antum dari sini pergi jalan-jalan, baru sampai pertengahan Medan itu, kata darurat gak ada makanan lain, mampir di BPK, babi panggang karo. Ada darurat, gak ada darurat situ, nyari tempat lain dulu. Paham ya? Ini darurat Ustaz, gak ada makanan lain Ustaz. Bakso gak ada, mie ayam gak ada. Terpaksa kita singgah di kantor BPK. Babi panggang karo, udah, bukan darurat itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Darurat itu benar-benar para ulama mendefinisikan darurat apa? Yukhsha 'alaihil halak, itu darurat. Yukhsha 'alaihil halak. Dikhawatirkan bagi dia kebinasaan kalau dia tidak melakukan. Itu baru karena darurat. Paham ya? Kalau misalkan dia lagi jalan santai kemudian dekat kantor BPK sana itu masih darurat atau belum? Belum. Nah, di kota banyak, pinggiran-pinggiran kota juga banyak yang halalnya enggak? Nah, kemudian alasan darurat, ingat-ingat darurat itu enggak bermudah-mudahan. Darurat itu definisinya apa tadi darurat? Ad-darurah definisinya apa tadi? Nah, sesuatu dikatakan darurat, yukhsha 'alaihil halak. Yukhsha 'alaihi al-halak. Dikhawatirkan bagi dia kebinasaan kalau dia tidak melakukan. Itu baru darurat. Sekarang kalau dia misalkan barakallahu fiik tersesat di tengah hutan, dalam waktu yang sangat dekat dia akan keluar di hutan itu dan banyak makanan yang lain, bukan darurat berarti. Karena dia masih memungkinkan keluar dari hutan. Paham? Tapi kalau benar-benar tersesat di tengah hutan, maju ke depan tambah ke dalam, mundur ke belakang nampaknya depan, kanan kiri nggak ada makanan juga, nggak ada tempat-tempat yang menunjukkan di luar hutan. Intinya darurat sekali. Kondisi lapar luar biasa, hausnya luar biasa. Nemunya hanya bangkai dan darah. Darurat di situ ya. Boleh dia minum darah, boleh makan bangkai sesuai dengan kadar daruratnya. Mafhum? Ayo na'am. Itu yang kita jelaskan, yang sampai keliru ya. Ayo na'am, barakallahu fiik. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani jazakumullah wa barakallahu fiikum. Disebutkan contoh di sini, ada orang dalam kondisi dia benar-benar akan binasa kalau dia nggak makan, akan mati dia. Tidak ada di depannya walaysa amamahu minat ta'am illa lahmul khizir wal iyad billah aw maitah. Tidak ada di depannya kecuali hanya daging babi atau bangkai. Fa innahu yajuzu an ya'kula minha ma'anna aklal maitah aw lahmul khizir muharram fil asl. Lihat ini. Maka boleh bagi dia makan
bangkai tadi dan boleh makan daging babi, padahal awal mulanya haram. Paham ya? Tapi darurat. Lakin liwujudi hadid darurah wa hiya daruratul ifdha ilal halakah. Dikarenakan adanya darurat ini, yaitu darurat apa? Darurat yang bisa menghantarkan dia ke dalam apa? Kebinasaan, itu kematian. Kalau enggak makan mati dia. Jazalahu an ya'kul min hadil muharramat. Diperbolehkan bagi dia untuk makan dari perkara-perkara makanan yang haramkan ini. Bisa dipahami soal ini ya? Ayo na'am barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah barakallahu fiikum. Ini penting sekali ya. Contoh yang lain di situ. Contoh yang lain. Ada orang dia sudah mendekati kematian, intinya enggak dapat lagi lah. Air minum enggak ada. Nah, barakallahu fiik, ternyata dia mendapatkan segelas khamr di depannya. Khamr haram enggak? Khamr haram. Mau minum enggak ada lagi. Air putih enggak ada, air Coca-Cola enggak ada, Fanta, Sprite pun enggak ada. Paham ya? Intinya adanya segelas khamr. Ya, qadarul masyafa'al, ya memang adanya itu. Enggak ada yang lain, darurat ini. Bagaimana barakallahu fiik? Boleh enggak dia barakallahu fiik meminumnya secara kaidah ini diperbolehkan hanya sebatas menegakkan tulang punggung saja. Setelah itu selebihnya enggak boleh. Paham ya? Barakallahu fiik. Nah, makanya disebutkan dalam pantun setelahnya itu, pantunnya bagus sekali, kita ambil dikit lagi ya. Nah, wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtaduhu darurah. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtaduhu darurah. Semua perkara yang diharamkan bersamaan darurat sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh darurat tersebut. Nambah lagi enggak boleh. Kasusnya gini sekarang. Di tengah hutan enggak ada makanan sama sekali, adanya hanya bangkai. Setelah makan satu suapan, tulang punggungnya tegak, bisa jalan lagi. Boleh enggak antum nambah lagi? Suapan yang kedua boleh enggak? Enggak boleh. Bawa sangu bekal, taruh plastik gitu ya, untuk berjalan ke depannya. Untuk pendapat yang kuat barakallahu fiik, dia boleh bawa tapi enggak boleh konsumsi sampai darurat lagi. Sampai darurat lagi, mafhum? Tapi kalau dikonsumsi di perjalanan ngemil itu haram. Paham ya? Karena apa? Karena sesuai dengan kadar daruratnya. Kalau udah enggak darurat enggak boleh lagi. Sudah pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Ternyata dalam masalah fikih dibahas juga seperti itu ya. Naam. Karena memungkinkan saja ada peperangan yang sangat dahsyat, kemudian semua makanan habis, enggak ada makanan lagi. Kan mungkin kan? Kemudian adanya hanya bangkai, wal iyadu billah, adanya hanya darah, wal iyadu billah, maka sudah tahu fikihnya. Sudah tahu fikihnya, kaidahnya kalau darurat membolehkan sesuatu yang diharamkan. Naam, sesuai dengan kadar daruratnya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Disebutkan di sini contohnya juga banyak sekali contohnya ini. Naam. Penjelasannya annaka ta'khud min hadhihi darurah bil qadar. Alladhi tahtadhu faqat. Bahwasanya kamu mengambil darurat ini sesuai dengan kadarnya saja. Sesuai dengan kadarnya saja yang dibutuhkan. Laisa laka an tazid ala hadza, enggak boleh nambah lagi. Fa ala sabil misal sebagai contoh, na'am law anna insanan asrafa 'ala al-halakah wa amamahu maitah faqat. Contohnya adalah ada salah seorang dia sudah barakallahu fiik, benar-benar akan mati kalau dia enggak makan. Di depannya ada bangkai tok ya, bangkai saja, bangkai faqat. Naam, laisa lahu an yaqul minha hatta yashba. Enggak boleh makan sampai kenyang, enggak boleh. Makan sampai kenyang aja nggak boleh. Cuman makan untuk menegakkan tulang punggungnya. Begitu tegak tulang punggungnya dia bisa jalan, lanjutkan. Tapi kalau sampai kenyang nggak boleh. Paham? Sampai kenyang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Wa inna manaqul qul bi qadari ma tadfa bihi hadhihi darurah. Makan sesuai dengan kadar yang bisa menolak darurat tersebut. Mafhum? Naam. Wa hadhihi yaqulu anha al-fuqaha, yang seperti inilah ahlu fikih mengatakan ad-darurah tuqaddar bi qadariha. Perkara darurat ditetapkan, ditakdirkan sesuai dengan kadarnya. Mafhum? Tidak boleh lebih dari itu. La ifrat wala tafrit, tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh meremehkan. Naam. Mafhum? Seperti itu. Jadi ingat-ingat ya, ini kaidahnya sambungan daripada apa tadi? Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah bi qadri ma tahtaduhu ad-darurah. Sambungan dari apa? Wala muharramun ma'at tirari. Jadi tidak ada yang diharamkan bersamaan apa? Perkara tersebut terpaksa. Keterpaksaan akan hilang kalau sudah apa? Barakallahu fiik, dia tegak kembali tulang punggungnya sehingga tidak boleh nambah lagi. Walaupun masih ada di situ bangkainya, enggak boleh melebihi daripada yang
ditetapkan karena darurat tadi. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Contoh yang lain, lau anna imra'atan, halaman 30, kalau seandainya ada seorang wanita maridah, sakit. Dhahabat ila tabib. Nah, pergi ke seorang dokter. Wa alamaha fi sadriha wa alamuha fi sadriha, dan sakitnya itu di dadanya. Paham ya? Perempuan sakit datang ke dokter, dokternya laki-laki ini. Padahal sakitnya di dada. Paham ya? Nah, falaisa laha an takshif wajhaha. Maka di sini pada asalnya kan perempuan enggak boleh membuka wajahnya di hadapan laki-laki ajnabi. Li'anal haja fil kashf 'ala sadr. Kenapa? Karena sekarang beda. Kasusnya sakitnya di dada. Sesak nafas misalkan. Paham ya? Ngapain dia harus buka wajah? Paham maksudnya? Nah, di situ dia darurat buka dada. Darurat. Kalau memang terpaksa membuka. Nah, li'anal haja fil kashf 'ala sadr, karena ini di sini yang dibutuhkan membuka apa? Bagian dada tadi. Wa takshif ma tahtadu faqat, maka dia membuka yang diperlukan saja. Al hajah tuqaddar biqadariha. Al hajah keperluan ditetapkan juga dan kadarnya, mafhum. Jadi kalau yang sakit bagian tangan nggak perlu dia buka wajahnya gitu loh. Paham ya? Nah, mau diperiksa dokter ternyata qadarullah dokternya laki-laki. Dia buka cadarnya nggak benar. Paham ya? Karena yang sakit tangannya. Yang dibuka itu tangannya tadi. Itu pun seperlunya, itu pun kalau nggak ada dokter perempuan. Kalau ada dokter perempuan tetap memilih ya, memilih untuk yang menangani adalah dokter wanita. Seperti itu. Wa kadzalika law anna 'indaha mau'idan lil asnan falaysa laha an takshif kamilal wajh wa innama takshif ma tahtadu faqat masyaallah. Ini bagus sekali ini. Wa huwa al-fam. Hadza idza qudira annaha raja'at 'inda tabib ajnabi. Ini semua kalau terpaksa dokternya laki-laki, sakit gigi perempuan tadi akhwatnya sakit gigi. Terpaksa harus cabut gigi, yang nyabut dokternya laki-laki. Perlu enggak dibuka wajahnya semuanya gitu? Kata beliau enggak perlu, cukup bagian apa? Bagian mulut aja yang mau diambil apa giginya. Buka semua gitu. Jangan. Paham ya? Cukup bagian apa? Mulut yang akan dicabut giginya. Itu syarat-syarat seperti itu. Berarti dia masih apa? Masih waspada, berhati-hati, enggak bermudah-mudahan. Nah, bukan dibuka semua wajahnya, ditampakkan di hadapan dokternya. Bahaya, fitnah. Ini kalau terpaksa dokternya laki-laki. Kalau dokternya perempuan ya bebas. Perempuan sama perempuan kan. Nah, Masya Allah, ini dibahas semua karena memang kaitannya dengan apa, kehidupan sehari-hari ya. Ayo, na'am. Mungkin ini yang kita bahas. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih seputar ad-darurah tubihul mahdhurah, yang masuk dalam kaidah kubra, yaitu al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Perkara yang beratkan pasti akan mendatangkan kemudahan. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bimannihi wa karamih an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.